Kalau kalau Anda hanya dasarnya sebuah kesamaan kata, maka di dalam Yesaya 44 ayat 17 ada penyembah patung yang juga berdoa. Lihat bahasa Arab. Mereka melakukan sholat. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda nggak klaim penyembah patung adalah identitas pengikut Islam? Karena kalau Anda pelajari betul-betul dan Anda terjun ke dalam pembelajaran, Anda akan sadar bahwa itulah pekerjaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mendoktrin orang-orang yang tidak mengerti Kristen, dibawakan tentang Kristen yang salah, sehingga langsung ada rasa benci tanpa sadar. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Episode Bincang Teologia hari ini kami akan membahas video dari Mualaf Center Hagia Sophia, dan di dalam video tersebut yang menjadi pembicara adalah Ustadz Ahmad Kainama. Apa saja yang beliau bahas dalam video tersebut akan sama-sama kita diskusikan dengan Bro Gideon pada hari ini. Halo Bro. Ya bro, hari ini kita akan membahas beberapa pernyataan dari Ustadz Kainama. Yang pertama bro, uh, di dalam video tersebut Ustadz Kainama sedang memberikan kuliah kepada para mahasiswa gitu bro, yaitu tentang kekristenan bro. Dan dia menyatakan begini, bahwa ada kata Islam sebanyak 827 kali dalam Alkitab. Dan dia bilang kata Islamnya itu berasal dari kata shalom yang artinya Islam. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro untuk pertanyaannya. Nah, ini sangat sangat membingungkan karena setahu saya Islam itu memiliki sebuah makna yaitu berpasrah, ya, berserah, berserah kepada yang di atas. Itu Islam. Tapi kalau disamakan dengan kata shalom, shalom itu artinya adalah damai. Maka suka ada orang Yahudi mengatakan shalom alaikum, damai atasmu semua. Ya, jadi itu jelas berbeda antara berpasrah dengan damai. Ya. Terus dasarnya bahasanya berbeda, lalu untuk apa disambungkan? Itu pertanyaan yang lebih penting. Apakah jika ada kesamaan kata, maka akan mengubah, maksud saya mengubah. Apakah akan mengubah intisari atau sistematika teologis dari kepercayaan itu? Hanya dengan kesamaan kata, ya. Lagi pula katanya berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, shalom itu, ya, shalom alaikum, assalamualaikum. Bukan Islam, assalamualaikum. Ya, jadi demikian, bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua. Jadi Ustadz Kainama ini ketika dia membahas Alkitab bro, dia lihat Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Dan dia membuka di dalam Daniel 9 ayat 3. Dan dia ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, dia menyatakan bahwa nabi-nabi itu sebenarnya semuanya sholat ketika dilihat dalam terjemahan bahasa Arab. Dan dia menyatakan dengan demikian berarti bahwa setiap nabi yang ada di dalam Alkitab itu beragama Islam karena semuanya sholat. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Ya, sekarang saya kembali. Kalau orang Indonesia pakai kata berdoa, lalu dalam bahasa Arab ada kata salah, sholat ya, yang memiliki makna yang sama. Saya sebagai orang Kristen, saya katakan bahwa
itu ada kata yang sama, yaitu pray, berdoa. Berarti Nabi Muhammad adalah pengikut Kristus. Saya kaji dan saya berikan sesuatu yang membalikkan dasar Anda. Simpel seperti itu. Anda tentu tidak akan terima. Sama. Kesamaan kata, hanya karena kesamaan kata tidak boleh mempertaruhkan. Seluruh intisari itu harus menjadi sama, harus menjadi seimbang, harus menjadi cocok. Ya. Maka itu kalau Anda mengatakan Daniel 9 ayat 3 membuktikan bahwa Daniel dalam bahasa Arab bersolat, ya memang berdoa itu adalah solat. Dalam bahasa Arab memang solat. Jadi memang kalau dilihat terjemahan yang mau diterjemahkan kata apa lagi? Karena kata Indonesia berdoa memang diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu yang dikenal oleh orang Indonesia pada umumnya adalah sholat. Tapi apakah itu memastikan bahwa Daniel adalah seperti yang Anda maksudkan, yaitu penuntun sampai kepada Nabi Muhammad, Alkitab khususnya? Tentu tidak. Kalau kalau Anda hanya dasarnya sebuah kesamaan kata, maka di dalam Yesaya 44 ayat 17 ada penyembah patung yang juga berdoa. Lihat bahasa Arab. Mereka melakukan sholat. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda nggak klaim penyembah patung adalah identitas pengikut Islam? Kenapa? Padahal ada kata yang sama, yaitu sholat dalam bahasa Arab. Ya. Jadi silakan untuk dipikirkan kembali. Demikian. Ya, thank you bro. Pertanyaan berikutnya bro. Ustaz Kenama menyatakan bahwa hanya Islam yang adalah agama. Yahudi dan Kristen bukan agama. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kristen itu hanya sebutan untuk pengikut Kristus, bukan agama. Gimana bro menanggapi hal tersebut bro? Silahkan bro. Iya, terima kasih bro. Agama bahasa Indonesia, kita perlu mengerti maknanya. Dan sumbernya itu ditemukan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah tradisi. Silakan, ya. Apa itu tradisi menurut Anda? Apakah tradisi dengan keimanan itu sama atau tidak? Tapi itulah makna dari kata agama Sanskerta. Itu yang perlu saya sampaikan maknanya dulu. Supaya nanti kita satu makna, Anda ngerti yang saya maksudkan itu apa. Kata religi itu juga memiliki sebuah arti dari kata kuno yang artinya adalah mengikatkan kembali, mengikatkan kembali yang dihubungkan dalam konteks spiritual. Nah, maka itu kita dapat melihat bahwa kata agama dan religi peran yang sangat besar adalah peran dari manusia, ya. Jadi tradisi itu sebenarnya kan ditentukan oleh manusia. Tradisi dan budaya itu ditentukan oleh para leluhur untuk diberikan turun-temurun menjadi kebiasaan sehingga menjadi sebuah kepercayaan. Betul ya? Sekarang kalau kita lihat di Indonesia, nah kalau kita lihat kok di Amerika, di Indonesia, setan yang terkenal bisa beda. Indonesia pocong, Amerika setannya apa saya nggak tahu. Ya bisa beda. Jepang ada Sadako, itu bisa beda-beda bentuk setannya. Loh, ya setan nggak konsisten. Kenapa? Itu kan karena adanya memang tradisi dan budaya yang diceritakan. Cerita-cerita legenda yang diceritakan. Dan itulah tradisi. Dan orang yang memilih untuk percaya, itulah yang dimaksudkan adalah agama. Maka itu sama sekali orang Kristen sangat tidak keberatan dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak beragama Kristen. Karena Kristen itu sejatinya adalah pengikut Kristus. Memang karena bukan kita yang menentukan mana yang benar. Tetapi orang Kristen percaya bahwa karena dia benar, saya percaya.
Sekali lagi, jadi bedanya adalah kita pengikut Kristus itu percaya bahwa karena dia benar, apa yang dituliskan dapat dibuktikan, apa yang dituliskan terbukti, ya apa yang dinubuatkan digenapi. Belum semuanya memang, tetapi kita bisa melihat janji seperti Mesias itu benar. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kelahiran Yesus itu benar adanya. Bahkan sampai syair saja, Mazmur saja menuliskan itu di dalamnya ada nubuatan tentang Yesus. Dan itu terjadi. Itu hal konyol. Maksudnya menurut saya hal konyol kalau kalau dikatakan bahwa itu settingan. Manusia siapa yang mau setting itu sebegitu rupa? Tulisan banyak begitu. Siapa yang bisa setting itu? Nggak ada yang bisa setting. Nah, maka itu karena dia benar, maka kami mengikut dia. Dan dengan sebuah pemahaman dasar-dasar teologis tentang kehidupan, tentang kematian, kehidupan kekal, kehidupan di bumi, kematian kekal, dengan pertimbangan pembelajaran itu semua, kami memiliki iman yang teguh untuk mengikuti Yesus. Kami tidak sama sekali keberatan dikatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Memang juga saya sebagai orang Kristen sebenarnya tidak mengatakan Kristen sebagai agama. Kalau di KTP ada tulisan agama, yaitu karena di mata hukum, ya, supaya karena di tengah Indonesia yang beragam, yang pokoknya kepercayaan itu disebutkan agama. Maka kami juga tak keberatan kok ditulis KTP agama Kristen. Tapi bagi kami sebenar-benarnya Kristen itu adalah mengikuti Kristus. Karena hanya dia yang memiliki gambaran rupa manusia yang paling sempurna, yang tidak ada cacat, yang terbukti seperti apa yang Allah sampaikan pada nubuatan. Perjalanan perjanjian lama, janji-janji Tuhan itu dinubuati, digenapi. Maka demikian, terima kasih bro. Ya, thank you bro. Dan saya akan minta bro berikan tanggapan yang terakhir sekaligus closing statement bro. Karena kalau dilihat di video tersebut, Ustadz Kainama adalah seorang pengajar bro kepada salah satu kampus, dan dimana yang dia ajarkan adalah tentang kekristenan, dan seperti yang tadi bro bahas bahwa bagaimana pengkajiannya begitu tidak lengkap. Dan bagi saya ini bisa menimbulkan masalah untuk orang yang diajarkan, karena bisa aja saling menyalahkan bahwa saya yang paling benar, kalian salah, dan itu bisa jadi masalah, dan itu yang sering terjadi bro. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro, untuk apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini? Silahkan bro. Ya, yang bisa saya sampaikan adalah kesaksian saya, bagaimana saya sebagai orang Kristen memiliki banyak teman dekat, yaitu orang beragama Islam. Dan kami sering berbicara bersama, bahkan kami tidak tutup diri untuk saling sharing tentang agama kami dengan secara dewasa, mengkaji secara dewasa, ya. Dan kami sepakat bahwa kalau sebenar-benarnya dipelajari, ya, kerusakan-kerusakan, perpecahan-perpecahan akibat agama tentang Kristen dan Islam itu sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hidup bisa berdampingan, bisa baik, iya. Tapi kalau seperti ini sudah dihubung-hubungkan tak ada dasar. Nah, mahasiswa yang mendengar kuliah itu menjadi terdoktrin. Terdoktrin untuk tanpa dasar, tapi punya suatu pemahaman bahwa Kristen pasti salah. Maka itu teman saya pada terakhirnya dia berkata bahwa ya memang dikatakan benar agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Meskipun zaman kekristenan dan zaman Islam itu berdekatan. Dan memang kita bisa menyaksikan beberapa ada tulisan nabi-nabi seperti Abraham, Nuh, ya. Itu ada di situ. Sulaiman, yaitu Salomo kalau di Alkitab. Itu sebenarnya sebuah cerita yang berbeda. Jadi Anda mau percaya yang mana, terserah Anda.
Kita nggak bisa saling menyalahkan. Teman saya nggak bisa bilang bahwa Alkitab itu bohong, dan saya nggak bisa bilang bahwa Al-Quran itu bohong. Yang membuat pertengkaran perselisihan itu adalah oknum-oknum ekstremis yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak berpengetahuan, dan hanya mencocok-cocokkan saja. Seperti contohnya tadi, tentang bahasa saja. Bahasa itu sangat penting. Anda salah menggunakan satu kata saja, dapat mengubah suatu makna. Kalau di dalam sebuah persidangan, bahasa yang Anda pakai, salah satu ya contohnya saja, saya tidak membunuh. Dengan saya membunuh, hanya karena satu bahasa tidak, itu betul mengacaukan makna. Nah, maka itu betapa pentingnya satu kata di dalam sebuah kalimat untuk menjadi statement. Dasar orang itu berpengetahuan atau tidak. Orang itu mengajarkan yang baik dan benar. Orang itu mengajarkan dengan dasar yang kuat atau tidak. Nah, kalau mengajarkan dasar yang kuat pada umumnya, saya sudah sering jumpai, bahkan ada beberapa kuliah ya yang menjalin hubungan kerjasama antara Islam dengan Kristen. Itulah orang terpelajar. Tapi kalau oknum ekstremis memang tidak tahu pun, ya bilang orang itu salah. Dari mana taunya? Saya tidak tahu. Pokoknya orang itu salah. Saya berikan alasan yang nggak jelas, nggak ada dasarnya lemah sekali, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya orang itu salah. Ya itulah. Seperti itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi itulah itulah yang saya sampaikan kesaksian saya, bahwa jangan sampai sebagai orang Islam, orang Kristen hidup berdampingan di Indonesia menjadi ekstremis. Karena kalau Anda pelajari betul-betul dan Anda terjun ke dalam pembelajaran, Anda akan sadar bahwa itulah pekerjaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mendoktrin orang-orang yang tidak mengerti Kristen, dibawakan tentang Kristen yang salah, sehingga langsung ada rasa benci tanpa sadar. Itu pesan saya. Salam damai untuk semua saudara seiman, Kristen maupun non-Kristen. Kita satu tanah air. Terima kasih, Bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan untuk hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dapat subscribe channel YouTube ini, dan jika Bapak Ibu punya pertanyaan dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.